Shalom, jemaat yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, bahwa sampai pada hari ini kita boleh kembali beribadah. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sanggup memulihkan dan menguatkan setiap kita. Amin. Mari jemaat dengan segala kerinduan, kita awal ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, dengan segala kerinduan Tuhan kami datang kepadamu. Kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan Tuhan, pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertahta dalam hati kami, bertahtalah dalam gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakimu sungguh mengagumkan, ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Katakan nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar, yes. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Yes. Mari dengan lebih bergelora lagi kita katakan, Engkau Tuhan yang perkasa. Yes. Engkau Tuhan
dahsyat Tuhan. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat saya persilahkan untuk duduk kembali. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Sebesar apapun tantangan dalam hidup kami, perkara besar dan perkara kecil, kami mau datang, kami mau bawa kepadamu, berjalan bersama dengan Kau. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan, alasan kami hidup. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, Engkau alasan kami hidup. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Jangan sungguh-sungguh kita naikkan Yesus Tuhan. Yesus pegang, pada hambanya saya persilakan. Di luar kasih
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, kami datang ke tempat ini bukan suatu kebetulan. Juga untuk saudara-saudara yang mendengar firman-Mu hari ini juga bukan suatu kebetulan. Engkau punya rencana dalam hidup kami satu persatu. Bapa, kami berdoa biar rencana-Mu yang sempurna terjadi dan untuk tiap-tiap individu yang hari ini mendengar firman. Kami mau beriman, mau declare bahwa tiap-tiap benih yang ditaburkan hari ini akan berbuah lebat. Bukan hanya 30 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Roh Kudus, Kau tolong kami satu persatu. Buka mata kami, buka telinga kami, terutama hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Dan kami mau imani bahwa kebenaran firman-Mu ini akan membebaskan kami satu persatu. Semua saudara-saudara yang mendengar firman hari ini, kami declare ini akan terjadi. Akan ada terobosan, ada breakthrough dalam tiap-tiap saudara-saudara yang mendengar kebenaran. Kami undang Roh Kudus, Kau bekerja dengan bebas. Beri kami kelaparan, kehausan akan firman-Mu. Kau katakan berbahagia yang lapar dan haus akan kebenaran. Kau akan puaskan. Dan kami mau amini Tuhan. Kami semua akan dipuaskan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara-saudara semua yang hadir sama ini juga dengan saudara-saudara online. Saya senang sekali. Pertama mau terima kasih untuk Pak Gani. Juga untuk para majelis yang mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan hari ini. Nama saya Joe Sidigo, saya pastoring di Toronto. Sejak kita mulai gereja tahun 80, tapi 88 saya menjadi hamba Tuhan, 31 tahun di Toronto. Kemudian ada gereja cabang di Michigan, saya mengembalakan di sana juga total mungkin 5-6 tahun. Jadi sudah 40 tahun lebih mengembalakan Tuhan. Saya menikah dengan istri saya Hana yang dikarunia 3 anak dan 9 cucu. Saya berumur 71 tahun. Saya lihat, saya pegang selalu firman Tuhan. Hati gembira adalah obat yang manjur. Banyak hati kita coba dibikin takut, sedih, kesel sama orang. Tapi saya selalu pegang hati gembira obat yang manjur. Dan itu benar, saudara. Dan juga ini saya lihat penting sekali hari ini kita akan bicara mengenai firman Tuhan yang membebaskan. The truth membebaskan. Saudara, kita harus jujur, kita sebagai anak Tuhan, saya perhatikan, ada orang yang dengar gereja, dia bisa dapat kebenarannya dan dia bisa dibebaskan. Dari ketakutan, dari kemarahan, dari kesel sama orang bisa ampuni. Tapi ada orang yang bertahun-tahun ke gereja, sama aja. Kalau saudara mau tahu seorang itu waktu mereka berkata-kata, sebab semua yang dari hati itu akan dikeluarkan. Bisa ketahuan, lagi kesel sama apa, takut sama apa, ketahuan saudara. Nah hari ini saudara, firman Tuhan yang banyak saudara pernah dengar ya adalah diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 32. Katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bahasa Inggrisnya saya senang. You shall know the truth itu adalah kebenaran firman Tuhan, and the truth shall make you free, bebas. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa firman itu katakan membebaskan, ternyata ada yang nggak bebaskan. Ternyata kalau kita lihat ayat sebelumnya, the next slide,
ayat 31, ini lagi bicara ayat 31 ya. Nah, lagi next. Nah, ini. Nah, itu. Ayat 31 kata, maka katanya ini pada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Itu saya lihatnya ini suatu mujizat. Banyak orang Yahudi gak percaya pada Yesus. Dan ini saya lihat orang-orang yang on fire. Dia terima, dia percaya Yesus. Dan kemudian Yesus berkata sesuatu. Startnya dengan jikalau. Jikalau itu satu kondisi. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ternyata Yesus bicara, ini saya lihat penting sekali. Kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Ada kondisinya jikalau. Katakan bahasa Inggrisnya lebih bagus. If you abide in my word. Jadi kalau firman Tuhan itu abide, ada di dalam kita. Bukan di sini, ada di hati kita. Dan kita juga dikatakan kamu adalah murid-muridku. Nah, jikalau kamu tetap di rumahku dan benar-benar adalah muridku. Kalau kita bicara murid itu adalah murid punya sikap selalu mau belajar, mau mendengar kebenaran. Nggak ada murid, kalau murid yang nggak mau ambil waktu untuk mencatat pelajaran itu, pada waktu tes ujian gagal. Jadi sikap murid itu selalu mau belajar, dia ambil waktu, dia catat apa yang pelajarannya ada. Tapi murid zaman dahulu itu seperti kayak dokter yang bukan hanya belajar pelajaran itu ilmu, tapi praktikum. Jadi yang Yesus lagi tekankan di sini adalah kalau kamu firman Tuhan itu kamu digest, kamu renungkan, bukan hanya di sini saja, tapi ke hati, maka dan kamu benar-benar merenungkan, kamu meraktekkan apa yang firman Tuhan katakan, maka di situ ada pembebasan. Dan saudara, ini saya lihat adalah kuncinya. Kalau saya bisa lihatnya bahwa digestion adalah begini, kita kalau saudara makan, contoh ya, saudara makan jagung. Saudara jagung tapi saudara tidak kunyah. Tidak punya. Langsung saudara makan telan semua. Nanti pada BAH saudara keluarnya juga jagung. Enggak ada diproses. Jadi kalau makan kita kemudian kunyah, proses nutrisin ini mulai masuk ke sini, dan ini akan memberikan dampak dalam tubuh kita menjadi sehat, nutrisi karena dikunyah. Dan proses pengunyahan ini adalah digest, ini adalah bagaimana kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita renungkan, kita bayangkan, dan kemudian kita mulai katakan dan kita renungkan terus apa yang firman Tuhan katakan. Saudara dalam keadaan persoalan, selalu saudara jangan fokus kepada persoalan, tapi saudara boleh renungkan apa yang firman Tuhan katakan. Freedom itulah, the next slide adalah, freedom itu adalah is the power, the next slide tolong ya. Freedom itu adalah the power or right to act or to speak or think as one wants without hindrance or resistance. Dengan kata lain, freedom itu adalah kita punya kebebasan untuk melakukan sesuatu tanpa ada ikatan. Tanpa ada ikatan. Jadi kita bebas. Tapi bebas itu bukan berarti, the next slide adalah bukan berarti bahwa kita seenaknya aja. Kita sebagai anak Tuhan tahu bahwa kebebasan kita adalah sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh di situ ada kemerdekaan. Nah, secara ini penting sekali. Saya melihat dalam hidup orang-orang yang bagaimana mereka tahu kebenaran itu. Ada seorang pendeta hidupnya miskin, keadaannya benar-benar keuangannya baik. Tapi pada waktu dia baca, nggak ada di sini, nggak ada di slide ya. Galatia 3:29 berkatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus,
maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dia itu American Indian. Dia percaya betul bahwa kalau janji Tuhan itu berkatakan bahwa kalau kita sudah terima Tuhan Yesus Kristus, kita milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa janji Allah kepada Abraham? I will bless you, saya mau berkati kamu. Kemanapun kamu pergi akan berkati, dan orang yang berkati kamu dia akan menerima berkat. Dan dia terima benar janji Tuhan, dia renungkan, dia katakan, dia renungkan, dia baca sampai benar-benar ke hati dia. Enggak waktu lama itu dia punya hutang, beres semuanya. Karena dia percaya akan covenant, janji Tuhan. Covenant itu kalau orang Indian itu memberikan perjanjian itu ada darah. Berarti sudah benar-benar sudah boleh kata mantap sekali. Dan dia percaya bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu benar-benar terjadi. Jadi problem yang saya lihat ya adalah banyak orang Kristen enggak mendengar kebenaran itu, maka dia dengar tapi enggak sampai merenungkan. Saudara, ini sangat penting sekali untuk kita belajar. Saya mau benar-benar membangun saudara. Kalau saudara dengar firman Tuhan, jangan dari sini keluar sana. Saudara bisa bertahun-tahun di sini, tapi saudara nggak ada perubahan dalam hidup saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kebenaran ini membebaskan saudara? Saudara, kalau kita lihat tadi ayat sebelumnya itu, di Yohanes pasal 8 ayat 33, dikatakan jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun juga. Kejadian Yohanes 8 ayat 33 ya. Bukan perempuan, mundur ya. Yohanes 8 ayat 33 mengatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba. Oh, mundur lagi. Mundur lagi. Mungkin slide yang ketiga gitu. Dikatakan ayat 33, jawab mereka pada waktu Yesus katakan, kamu tahu kebenaran, kebenaran akan membebaskan kamu. Di sini katakan jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Banyak orang Kristen nggak tahu bahwa dia itu sebenarnya sudah terbelenggu, nggak bebas. Sejak 2 tahun yang lalu, di mana ada pandemik, banyak orang tanpa sadari sudah terikat dalam ketakutan, ya kan? Tahun yang lalu, bulan Juni, Juli, Agustus, orang dicekam sekali ketakutan. Dan sudah ketakutan ini menjadi satu yang luar biasa di dunia ini semua. Gara-gara pandemik itu, ketakutan benar-benar melanda dimanapun juga. Nah, saudara, apa yang terjadi? Banyak orang tanpa sadar itu sudah terikat dari ketakutan. Kita harus hati-hati, saudara. Tapi beda kalau kita sudah terikat. Sampai ada orang nggak berani keluar. Nggak tahu sekarang ada di Toronto ada yang sampai sudah nggak berani keluar, takutnya bukan main. Sampai 1 tahun setengah dia. Dia makanan orang luar langsung taruh di depan, dia nggak berani. Saya lihat sudah benar-benar mengikat sekali dia takut. Kita kalau sebagai anak Tuhan selalu tanya Tuhan. Amsal 3:5-6 katakan, in all thy ways acknowledge him and he shall direct. Tuhan akan berikan direction. Berapa kali saya sudah rencana mau pergi suatu dan mengatakan jangan. Saya nggak jadi pergi. Kita bukan diatur oleh keadaan semua. Kita selalu tanya Tuhan apa yang Tuhan katakan. Nah, jadi saudara, banyak orang tanpa sadari sebenarnya dia terikat. Tapi dia nggak tahu terikat dalam ketakutan. Banyak orang yang terikat di dalam dendam. Kesalahan orang dia pegang, dia simpan. Dia nggak bisa bebas dari situ. Ada orang yang merasa selalu menyesal, kenapa ini terjadi. Ada orang yang terikat di dalam rasa tertuduh. Roma 8:1 mengatakan
tidak ada tuduhan bagi mereka yang dalam Kristus. Nah, saudara, banyak orang Kristen nggak tahu sebenarnya dia sudah terikat. Dan hari ini saudara, saya ingin rindu doa saya adalah kita semua bisa akan dibebaskan. Tapi dibebaskannya adalah jikalau firman Tuhan itu kita bisa pada jadi hidup dalam diri kita. Saya lagi itu berapa bulan yang lalu punya cucu naik sepeda roda 3, dia masih kecil, dia jalanan mulai turun, saya coba tahan karena saya takut kalau keturun bahaya. Waktu saya tahan, saya pakai sandal, saya jatuh sampai akhirnya tangan saya keceklek. Dan saya cari orang yang benar-benar spesial itu. Dan kebetulan di Bandung ada orang yang waktu Persib pertandingan sepak bola, dia yang bisa pijet pemain-pemain langsung bisa main lagi. Nah, dia sekolah di Filipina juga. Jadi dia langsung urut saya semua. Terus dia katakan, ini sudah hampir beres tapi ada kondisi. Bapak harus latihan. Dia kasih tahu harus latihan begini semua. Dan saudara, apa yang saya lakukan? Saya nggak latihan. Saya pikir diurut udah beres. Ternyata saya 2 minggu lagi, Pak, hampir sembuh tapi belum 100% sembuh. Dia tanya, Bapak lakukan apa yang saya minta enggak? Enggak. Banyak orang Kristen gitu, dengar firman itu tapi enggak ngelakukan bagian kita. Jadi akhirnya dia kasih tahu juga bahwa kamu harus pegang ini, tarik ini Pak. Jadi saya ke pintu, saya pegangin. Betul, begitu saya latihan, langsung saya sembuh, beres. Jadi banyak orang Kristen punya konsep adalah ini yang bahaya adalah kalau Tuhan mau kasih, kita kasih. Yang Tuhan katakan dia berikan buat kita semua yang Tuhan perlukan, saya percaya. Tapi kita harus ambil dengan iman. Ada bagian kita yang Yesus katakan, firman Tuhan harus menjadi bagian dari hidup kita. Kita renungkan, kita mulai meditasi, dan kemudian firman ini akan membebaskan kita. Nah, saudara, problemnya di sini adalah kalau kita sebelumnya saya bicara itu adalah kita harus tahu pada waktu Tuhan ciptakan, ya, waktu ciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Dengan kata lain, saudara spesial. Saudara diciptakan DNA-nya Tuhan. Saudara imani untuk saudara supaya saudara sadar. Dengan kata lain, potensi yang Tuhan waktu Tuhan ciptakan saudara dan saya, gambar Allah itu adalah DNA-nya Tuhan. Kehebatan Tuhan yang berikan itu ada di kita. Tahukah saudara, manusia dites ternyata hanya menggunakan 5-10% dari kapasitas yang Tuhan berikan buat kita. Jadi banyak sekali kapasitas yang sebenarnya perlu diolah yang Tuhan sudah berikan. Sampai Yesus berkata, apa yang aku lakukan lebih besar lagi kamu bisa lakukan. Yesus sampai berkata itu karena dia tahu saudara adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambarnya, DNA-nya Tuhan. Sebab itu saudara, jangan kita limit diri kita sendiri. Luar biasa, bukan hanya Tuhan menciptakan menurut DNA kita. Kemudian katakan Allah memberkati. Kata blessing, berkat itu adalah empower to success. Tuhan berikan saudara power to sukses. Jadi kalau kita sadar, ini firman Tuhan, ini perlu membebaskan saudara. Kalau saudara pikir bahwa saudara dari keluarga miskin, saudara dari kampung, dari mana saudara, imani janji ini. Saya sekarang di Michigan tuh, banyak dari mereka government sekarang Indonesia bagus sekali. Ibu Sri Murni bikin spesial dengan special fund untuk orang-orang Indonesia bisa ambil S1, S2, S3 di Amerika, dimanapun juga. Banyak dari mereka. Jemaat kami ada berapa yang mereka yang dari Sulawesi, dari Manado, dari mana? Mereka dapat master dan mereka luar biasa. Mereka begitu tahu kebenaran ini, mereka beriman dan sekarang memberikan dampak di sini di Indonesia ini. Sebab mereka tahu bahwa dia sebagai anak Tuhan spesial, kita tuh spesial, saudara. Tuhan berkati, blessing. Nanti kata berkuasalah, Tuhan kasih authority pada manusia. Diambil hanya jatuh dalam dosa, diambil oleh iblis ambil tiga dan waktu Yesus mati.
Dia ambil kembali authority itu dan diberikan pada saudara dan saya. You have to understand that posisi saudara. Saudara tahu jelas bahwa posisi saudara itu so special, powerful kalau sudah tahu ini kebenaran ini. Nah, problemnya kalau kita nggak tahu kebenaran Tuhan, kita akan ditipu. Saudara lihat the next slide ya, boleh. Di next slide ini dikatakan mengenai soal yang menarik sekali adalah bagaimana Tuhan pada waktu ciptakan manusia di Kejadian 2. Ya, tolong slide-nya ya. Kejadian 2. Di Kejadian 2 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Kejadian 2 ayat 15. Lalu Tuhan, ini perhatikan ini, Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ingat sekali lagi, ini perintah Tuhan. Tapi tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini perintah Tuhan. The next slide. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada mereka, pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, itu buah pengetahuan baik dan jahat, Allah berfirman, perhatikan di jawaban Hawa, apakah dia tahu apa yang Tuhan katakan? Jangan kamu makan, itu betul. Ataupun raba buah itu, ada nggak kata ataupun raba buah? Tadi kita lihat, nggak ada kan? Nanti kamu mati. Apa yang firman Tuhan katakan? Pasti kamu mati. Pasti kamu, bukan seakan-akan ya. Apa yang iblis coba lakukan sampai saat ini? Memutar balikan kebenaran. Memutar kebalik kebenaran. Dan kalau itu kebenaran itu dia putarkan nggak jalan, kedua, the next slide, yang dia lakukan adalah coba meragukan Tuhan. Setelah saya sebagai hamba Tuhan lebih dari 40 tahun, saya duduk di sini. Saya bersyukur sekali saya menjadi hamba Tuhan. Dan sebab saya lihat makin saya renungkan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Apa yang dia janjikan lihat dan terjadi. Kadang-kadang ada waktu, tapi saya bisa berdiri di sini, kebaikan Tuhan. Makin saya mengenal Tuhan yang baik. Iblis coba lakukan, iblis ular berkata berpuan, dia coba meragukan Tuhan. Ini katanya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sangat Tuhan katakan pasti kamu mati. Tapi yang ini, yang ayat 5 menarik sekali. Iblis berkata begini, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, setan benar-benar kurang ajar sekali. Dia nih, Tuhan tahu, dia nggak mau dapat ada kompetisi. Kalau kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat, begitu kamu makan, kamu tuh seperti Tuhan. Kamu tahu mana yang baik, mana yang jelek. Dan saudara, ini adalah tipuan iblis yang sampai saat ini. Dan apa yang terjadi, saudara? The next slide. Tadi dia meragukan. Nah, kesalahan dari perempuan ini adalah begitu dia ditipu oleh iblis, meragukan kebaikan Tuhan. Karena dia nggak tahu kebenaran.
Dia nggak tahu kebenaran, pasti kamu akan mati. Jangan kamu makan, pasti kamu mati. Jangan raba. Nggak ada kata raba, tapi dia bikin raba. Apa yang terjadi? Perempuan itu sudah mulai step 1 tadi, dia meragukan Tuhan, kemudian memutarbalikan firman Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, dan ketiga, begitu step 2 dia lakukan. Step yang ketiga, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap di kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya itu pada suami yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Firman Tuhan yang kita belajar. Iblis tuh kelihatannya selalu membuatnya menarik. Enggak. Dosa iblis membikin kita untuk berbuat dosa itu kelihatannya menarik. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik. Yusuf pada waktu diganggu oleh Nyonya Potifar. Pada saat dia diganggu Nyonya Potifar, apa yang dia lakukan? Dia enggak lihat, enggak. Dia putus, lari dari situ. Dia lari dari situ. Itu dia dibebaskan. Kejatuhan orang di dalam dunia ini, even hamba-hamba Tuhan jatuh semua, saya lihat. Perhatikan, karena dia sebenarnya tahu, tapi di sini perempuan itu melihat. Jadi dia focusing kepada iblis punya godaan melalui perempuan, melalui uang, melalui banyak hal. Dan di sini yang kita harus lihat. Saya selalu katakan pada orang-orang, kalau saya boleh bisa kasih advice kepada ikan itu kan banyak yang kalau dipancing kan nangkap. Ikan itu pada waktu melihat cacing, saya bayangkan seperti noni yang lagi dansa sangat menarik sekali, dan banyak ikan-ikan tuh nggak lihat di baliknya itu. Di baliknya itu ada kawat yang tajam, yang begitu dia makan umpannya itu, cacing itu langsung. Dan saya selalu katakan pada orang, pada saat saudara dicobai, iblis coba ganggu, jangan melihat pada itu, melihat di baliknya itu. Dan itu yang menolong saya sekali. Dalam penggodaan apapun juga saya selalu behind that. Berapa orang sekarang laki-laki, saya mau share pada saudara-saudara yang men. Berapa orang laki jatuh dalam pornografi? Karena dia melihatnya itu seperti ikan tuh lihat just cacingnya aja, yang dansa gitu. Nggak melihat di balik itu ada kaitan yang mencekik, menghancurkan keluarga. Kalau sampai dia kesadar bahwa itu adalah suatu jebakan iblis, dan minta Tuhan tolong dibebaskan saudara. Saudara, perubahan itu akan tahu kalau sudah tahu kebenaran Tuhan. Perubahan akan bisa terjadi kalau saudara tahu kebenaran Tuhan. Dan sebab itu sangat penting sekali pada saat kita dicobai oleh iblis, kita fokusnya akan itu tadi, pancingan itu yang akan menghancurkan kita. Nah, jadi saudara, dikatakan di sini the next slide itu, Kejadian 3, ular itu kemudian dia makan, dan kemudian perempuan itu akhirnya ambil buah itu. Dan Kejadian 3 yang ayat 8, 9, Tuhan datang ke Taman Eden. Kejadian 3 ayat 8. Kemudian katakan, berjalan-jalan waktu itu bersembunyilah manusia istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tuhan memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dan ayat 10. Dimana ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Kata takut barusan ini terjadi mulai akibat dosa. Karena aku telanjang, sebab itu aku tersembunyi. Sebab itu saudara, kalau orang sudah jatuh dalam dosa, dia merasa shame, merasa malu. Dia nggak mau ketemu orang, nggak mau ke gereja. Jadi itu sudah, jangan langsung diajak ke gereja. Sudah perlu injili satu persatu. Nah, shame itu Tuhan ampuni, dosa itu Tuhan akan minta ampun, Tuhan ampuni, dan jangan sembunyi. Banyak orang kalau jatuh dalam dosa hanya lari dari gereja,
takut kumpul sama Tuhan. Ini sebenarnya sudah terjadi. Jadi sekarang ini penting sekali untuk kebenaran ini bisa benar-benar kita bebas dari segala yang kita belenggu kita. Proverbs 23 ayat 7 dikatakan sebagaimana, tolong slide-nya. Sebagaimana kamu berpikir dalam hatimu, seperti itulah kamu. As a man think in his heart, so is he. Dengan kata lain, saudara, kita semua punya belief system, suatu kepercayaan. Dan kepercayaan ini dibentuk pada saat waktu masa kecil saudara, atau pada saat ada orang-orang yang berkata saudara sangat hargai, dia katakan sesuatu, kemudian saudara pegang, itu menjadi kepercayaan saudara. Maka saudara, itu ada yang saudara hidupi. Dan kalau kepercayaan saudara itu saudara percaya terus, walaupun saudara dengar firman Tuhan, saudara, ini challenge-nya kita sebagai anak Tuhan. Kita dipilih antara firman Tuhan berkata A, sedangkan belief system kita berkata B. Dan selama kita percaya akan kepercayaan itu, belief system ini, karena yang dibentuk dari waktu kecilnya bagaimana, itu kita akan pegang walaupun kita dengar firman Tuhan. Selama kita merasa bahwa ini betul, kita nggak akan ikut firman Tuhan. Nah, ternyata sudah banyak orang punya belief system yang betul. Contoh aja, saya konseling banyak orang yang menikah dengan ada yang menikah ya. Saya pernah konseling satu orang, dia punya belief system karena dia dari background Chinese totok, bahwa perempuan itu sudah boleh kata ya sudah second class lah. Jadi dia sangat diktator, diatur semuanya. Tanpa sadar, sedangkan firman Tuhan katakan kita diciptakan sepadan. Malah wanita-wanita berkasih hikmat yang luar biasa untuk menolong suami. Berarti banyak kelemahan dari suami yang perlu ditolong oleh istri. Dan selama yang dia punya kepercayaan bahwa diajarkan dari nenek moyang, wanita itu boleh kata second class. Jadi dia menggunakan sikapnya nggak menghormati. Sudah, kamu harus nurut saya aja urusan ini. Nah, itu suatu belief system yang salah. Sedangkan firman Tuhan katakan, suami kasihlah istrimu. Doamu tidak didengar karena kamu tidak menghargai istrimu. Sudah. Jadi firman Tuhan banyak bicara, tapi kita seringkali menggunakan apa yang belief system kita. Ada orang yang saya pernah share, dia percaya bahwa dia orangnya suka menunda-nunda, prokrastinasi. Orang prokrastinasi itu ternyata dia punya belief system. Apa belief system dia? Saya efektif kalau saya under pressure, ya kan? Jadi dia selama ini dia katakan, saya senang untuk prokrastinasi karena saya dapat pressure, dapat kekuatan. Saya mikir. Nah, selama dia pikir dia adalah orang yang dia senang prokrastinasi, sampai besar tua pun dia akan lakukan karena dia lihat itu yang bagus. Sedangkan firman Tuhan katakan kita harus mempersiapkan semua dengan baik. Jadi apa yang terjadi? Selama dia percaya dia orang prokrastinasi bagus, sedangkan firman Tuhan katakan kita harus benar-benar berjaga-jaga, mempersiapkan semuanya. Kita benar-benar dalam hal perkara itu kita harus siapkan semuanya. Sebab kalau kita nggak siapkan semuanya, kerjaan itu bakal nanti kotar-katir, hasilnya kurang bagus, dan belum tentu bisa selesai kerjaannya. Dan selama dia bisa percaya bila itu firman Tuhan itu just lewat aja. Nah, sudah perlu sekali kita lihat di sini bahwa saya share mengenai hidup saya, saudara. Saya anak pendeta, waktu dia Salatiga hidup, Tuhan cukupi kebutuhan, tapi selalu kirim burung gagaknya. Dan saya sudah mengambil keputusan, belief system saya nggak mau jadi pendeta, hidup di dalam selalu tengah-tengah itu. Yang rasanya saya suka ngebon ke warung kita, saya senang makanan jajanan. Kan umur 14-15 lapar terus, Bu tolong ya, ini saya ngebon, nanti mama saya datang suruh bayar gitu. Nah sebab itu saya nggak punya belief system, saya mau jadi businessman. Akhirnya saya ke Kanada, jadi real estate broker 14 tahun. Dan akhirnya saya melayani gereja sebagai elders. Dan cari pendeta nggak dapat, dan semua katakan pendetanya saya. Dan saya tolak, 2 tahun saya tolak sebab saya percayaan saya menjadi businessman. Apa yang terjadi?
Mereka ngatakan, Joe kamu harus ambil putusan. Saya pergi retreat hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Saya mau pulang karena sudah nggak dapat, karena saya senangin real estate. Lagi 14 tahun lagi mulai maju. Apa yang terjadi? Kemudian saya pergi retreat. Hari Senin, Selasa, Rabu nggak dapat apa-apa. Hari Kamis jam 10, the next slide. Waktu saya baca Yesaya 41 ayat 8 sampai 13. Tapi engkau hai Israel, seperti lagi bicara pada saya ini. Hai engkau Israel hambaku, hai Yakub. Yang telah kupilih, yang kukasih, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Saya tuh bayangkan waktu itu saya di Kanada, itu di utara. Saya lahir di Purwokerto di selatan. Ujung bumi Tuhan panggil, yang telah kupilih, yang kukasih. Dan kemudian engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. The next slide. Ini benar-benar kayak papa ngomong ke anak. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini seperti papa bicara pada anak. Nak, jangan takut. Saya hidup di dalam takut itu jadi hamba Tuhan. Sebab itu 2 tahun saya nggak lateni waktu mereka minta untuk saya menjadi hamba Tuhan. Dan saya puji Tuhan, firman ini membebaskan saya dari ketakutan. Langsung pada saya dapat ayat ini, saya langsung, kalau saya lihat the next slide-nya, dikatakan, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang berkelahi dan engkau tidak akan menemui mereka. Orang-orang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Benar, waktu itu kita ada satu konflik dan saya imani ini Tuhan katakan, akhirnya kita beres. Saya lihat firman Tuhan itu yang membebaskan. Bayangkan sudah, the destiny Tuhan saya untuk Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi saya punya percayaan sejak kecil, saya mau jadi businessman. Dan saya bersyukur tahun 1988. Firman ini membebaskan saya, jadi saya hamba Tuhan. Dan saya bersyukur sekali saudara. Saya bersyukur sekali akhirnya menerima panggilan Tuhan. Dan ini ayat ini yang bikin saya bisa 40 tahun melayani. Enggak goyah, enggak ada rasa nyesel, enggak ada rasa kenapa ya. Walaupun kalau saya di real estate mungkin bisa dalam keuangan, apalagi sekarang di Kanada apartemen ada sudah jutaan. Komisi 3%, 6%, sudah teman-teman saya kaya banyak sekali. Tapi saya nggak ketarik sedikit pun loh. Kenapa sudah? Karena hal ini pelayan sebagai hamba Tuhan memberikan dampak yang luar biasa. Ayah saya pendeta GKI merintis di Purwokerto. Kemarin saya ke sana, diminta ngadain KKR juga di sana. Dan saya lihat ribuan, sudah berapa gereja, 20 lebih gereja sekitarnya bangun. Berapa jiwa-jiwa yang sudah dirubahkan, terima Tuhan, berikan dampak pada anak cucunya, keturunan. Sesuatu yang eternal, suatu kekekalan. Saya lihat, aduh thank God. Dan saya kumpul dengan Family Go, ada 50 di Batu Raden. Karena keluarga saya ternyata besar, saya punya engkong punya 12 anak. Jadi anak cucunya banyak sekali. Nah saudara, kebenaran ini yang menguatkan sekali. Nah kalau saya katakan, kalau kita bicara untuk saudara yang dalam ketakutan saat ini, dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7. Saya tadi hidupnya dalam ketakutan, takut nanti kalau jadi pendeta gimana bisa ngidupin anak, ongkos mahal. Sudah anak 3 kita nggak utang, sudah. Ada yang harus kerja sambil sekolah. Pokoknya Tuhan cukupi segala kebutuhannya. 2 Timotius ayat 1:7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kalau Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, siapa yang memberikan roh ketakutan? Sudah tahu jawabannya. Setan yang memberikan roh ketakutan. Malah Tuhan tadi katakan, Tuhan memberikan roh ketakutan.
tapi memberikan kekuatan mundur lagi. Memberikan apa tadi? Kekuatan roh yang melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Coba tolong mundur itu slide-nya ya. Dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, istri saya dibebaskan dari ayat ini. Dia orangnya perfeksionis. Kalau saudara-saudara orang yang perfeksionis, kadang-kadang kalau sudah mau melakukan sesuatu sudah pikir panjang, dan kalau ada orang yang mengkritik, saudara akan terganggu. Dia khotbah, atau iblis sebelum mikir, tadi kamu khotbah itu mungkin ada yang tersinggung. Dia pikirin, terus dia ngomong, tadi ada orang itu rasanya nggak nyapa kamu tuh, mungkin dia kesinggung. Jadi dia itu di banyak self talk, jadi banyak pikiran tuh lagi bicara satu. Capek sekali saudara. Apa yang terjadi? Sampai dia tidur bisa jam 2 pagi, sininya hitam. Waktu dia dapat ayat ini, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketertiban ternyata adalah disiplin mind. Pikiran yang didisiplin. Jadi istri saya begitu dapat ayat ini, dia praktekkan bahwa Tuhan tidak memberikan pada dia roh ketakutan, tapi disiplin mind. Tiap mau tidur dia ngomong, Tuhan disiplin pikiran saya. Dia benar-benar renungkan firman ini. Dan apa yang terjadi? Dia tidurnya cepat sekali. Sekarang kalau balapan dia lebih cepat dari saya. Dulu saya kena bantal langsung tidur. Dia sekarang cepat sekali. Ini sudah ketertiban. Dia ngomong disiplin mind yang didisiplin. Pikiran yang didisiplin. Dan benar sampai saat ini dah kira-kira sudah 12-15 tahun yang lalu. Jadi selama bertahun-tahun pikirannya jalan terus. Kalau mau tidur pikirannya jalan terus. Dan diganggu. Nah begitu dia minta Tuhan untuk disiplin. Benar-benar dia lakukan. Saudara. Kebebasan. Yohanes 10:10 saudara. Kalau tadi karena bukan Tuhan yang memberikan roh ketakutan, iblis. Pencuri datang itu bicara mengenai iblis. Yesus katakan hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita harus tahu hatinya Tuhan saudara. Hatinya Tuhan ingin yang memberikan yang terbaik. Karena itu saudara, kalau kita harus diganggu dalam ketakutan, ya Ayub berkata bahwa the next slide, apa yang kutakutkan itu akan terjadi, ya kan? The next slide please ya. Apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Jadi sebab itu saudara, kita jangan mau ditipu oleh iblis. Begitu kita rasa takut, apa yang firman Tuhan katakan tadi? Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Langsung kita sadari. Tolong slide-nya di the next one ya. Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Jangan mau ditipu saudara. Iblis sekarang cara bekerjanya kasih data bersama. Lihat ini, ekonomi lagi sulit nih, perang, harga naik. Ini orang banyak dikeluarin kerjaan. Langsung saudara dengar itu saudara takut. Dan apa yang saudara takutkan itu terjadi. Jadi iblis itu mau untuk kita buka celah. Yaitu ketakutan itu salah satu. Sekarang kalau kita bicara mengenai ketakutan, anak-anak saat ini gara-gara pandemik, mereka kelihatannya tenang-tenang. Tapi data-data sosial media itu apa yang dikatakan? Banyak sekarang pelajaran-pelajaran laki perempuan nggak ada lah. Perempuan jadi laki perempuan. Sudah sosial media begitu banyak yang bicara mengenai soal menakutkan. Dan justru itu saya sama istri dan saya hanya selalu tekankan dua hal. Kamu tanya Tuhan, Tuhan akan jawab. Dan kemudian di dalam segala perkara katakan tanya pada Tuhan, Tuhan akan buka darah saya. Anak saya yang kedua tergerak untuk membantu yatim piatu. Pindah tahun yang lalu ke Bandung, rumah Ruth. Dan setelah waktu dia katakan itu, saya sama istri saya damai. Sebab kita sudah melatih anak-anak tuh, kamu takut sama Tuhan sebab papa, mama gak akan nemenin kamu terus dimanapun juga. Saya percaya bahwa kamu akan tanya Tuhan, Tuhan akan berkendara sebelah kamu. Amsal 35:67, jangan bersandar akan pikiran kita sendiri. Di dalam segala perkara, tanya kepada Tuhan, Tuhan akan beri direction.
Dan di waktu anak saya itu ngambil keputusan mau pergi, saya sama istri saya sudah berdamai. Karena dia sudah melatih dirinya tanya Tuhan dan apa yang Tuhan katakan betul. Walaupun saudara saya katakan, kamu sudah enak di Kanada, kenapa pindah ke Indonesia? Tapi sudah kalau dia tanya Tuhan, benar sudah. Dia ke Bandung dan karena sekolahnya di Kota Baru. Aduh, sudah Kota Baru bagus sekali itu, enak sekali. Udaranya enak, sekolahnya bagus. Cucu saya suka semuanya, ada 4. Mereka senang di Kota Baru. Saya bersyukur anak saya, orang katakan seperti kayak ikan ketemu air. Dia sukacita menjadi berkat, ada 30 bayi. Mereka barusan anniversary 11 tahun. Dalam 11 tahun itu saudara, ada 350 bayi diselamatkan. Dan kita melihat tiap-tiap bayi itu punya potensi. Saudara, karena apa saudara? Karena kita refuse, menolak segala ketakutan yang saat ini ditanamkan pada iblis. Coba saat ini menanam ketakutan. Jangan kita mau ditipu oleh Tuhan. Saudara, Yeremia 20 dikatakan, iman itu adalah yang menyenangkan hati Tuhan. The next slide. Ibrani 11 ayat 6. Mundur satu lagi, 11:6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi yang menyenangkan Tuhan itu apa sih? Iman. Iman itu adalah kita percaya apa yang Tuhan katakan. Ketakutan adalah kita percaya apa yang iblis katakan. Ingat saudara tadi, kita dipilih untuk di-renew, akan ditransform pikiran kita menurut firman Tuhan, kebenaran yang membebaskan kita. Atau pikiran kita mau mengikuti apa yang pilih sistem kita percaya, apa yang kita percayai. Kita terus harus challenge. Apa yang saya lakukan, apakah berdasar firman Tuhan, apakah berdasar tidak. Saudara, ini sangat penting sekali untuk saudara dan saya bisa hidup, kebenaran ini bisa membebaskan kita. Matius 6:31, saya go next slide sekarang. Matius 6:31, itu Tuhan Yesus lagi bicara mengenai bahwa janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Kemudian kata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Di sini Yesus lagi bicara, jangan kamu khawatir. Jadi kalau kita khawatir itu, dan Tuhan ngomong jangan kamu berkata. Saudara tahukah, hidup dan mati dikuasai lidah kita. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kalau kata-kata saudara adalah selalu mengutuk diri saudara, mengutuk anak-anak saudara, bodoh, kamu gak bisa apa-apa, itu akan terjadi. Tapi kalau saudara lihat anak saudara malas, jangan ngomong kamu malas. Saya percaya dengan kasih anugerah Tuhan kamu menjadi orang yang rajin. Di balik apa yang terturut kebenaran. Apa yang kebenaran katakan itu yang saya katakan. Blessing. Jangan saudara katakan yang negatif-negatif semuanya itu. Sudah penting sekali untuk kita jaga hati-hati. Sebab itu Yesus katakan, kalau janganlah kamu khawatir dan berkata. Kata ini penting sekali. Jangan kita buka celah dengan kita katakan iblis tahu. Kita buka celah. Itu yang saya paling takuti. Dan itu kita buka celah untuk iblis bekerja dari kita. Sebab itu jangan celah. Apa? Aduh perkawinan saya ini bisa cerai. Jangan celah. Dengan berkat Tuhan kita akan dirubahkan. Ganti dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan katakan ini. Ini adalah yang sangat penting sekali. Setelah Hosea 4 ayat 6, the next slide katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku loh, anak Tuhan, binasa karena tidak mengenal Allah. Dan saudara, saya menghimbau saudara-saudara hari ini, untuk saudara benar-benar merenungkan apa yang firman Tuhan katakan. Saya mau tutup dengan Lukas 8 ayat 50, the next two slide mungkin. Lukas 8:50. Sebenarnya simple sudah jadi anak Tuhan. Tiap kali ada persoalan, ini Yairus. Yairus itu sudah, kalau saya lihat Yairus tuh, ini yang terakhir. Yairus, dia punya anak umur 12 hampir mati.
Tetap jangan dirubah tadi. Lukas 8:50. Jangan pada saat itu Yairus kirim hambanya untuk ketemu Yesus. Tolong katanya. Anak Yairus dalam keadaan mau mati. Nah, Yairus pada situ Yairus waktu ketemu Yesus dia katakan saudara ini correction. Yairus datang pada Yesus ngomong, tolong anak saya umur 12 hampir mati. Yesus mau tolong. Dan pada waktu Yesus mau tolong itu ada perempuan pendarahan 12 tahun, habis semuanya. Dia dengar bahwa Yesus menyembuhkan dan dia berkata dalam hatinya, dia timbul iman. Iman datang dari pendengaran firman Tuhan. Dia berkata, kalau saya pegang jubah Yesus, maka saya akan sembuh. Bagi dia itu resiko. Dia orang pendarahan itu najis. Resikonya bisa dirajam. Dan dia saat itu dia ambil keputusan. Iman itu action, selalu beri action. Dia jalan, dia lemes, umur pendarahan keluar banyak. Akhirnya dia pegang jubah Yesus pada waktu itu. Yesus memang ada sesuatu aliran keluar dari saya. Apa yang terjadi? Perempuan itu sembuh. Dan Yesus hanya katakan imanmu menyelamatkan kamu. Pada saat itu saudara dari Yairus datang ke Yairus. Katakan, udahlah Rabi, jangan panggil repot-repotin Yesus, Rabi. Karena anakmu sudah mati. Nah, Yesus pada saat itu berkata pada Yairus, dengar. Langsung Yesus berkata, jangan takut. Ada 8 kata ini yang sudah ingat selalu. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Hari ini saya mau katakan saudara, persoalan apa yang saudara ada saat ini, jangan takut. Percaya saja. Percaya saja itu apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Enggak pernah. Yesus tidak pernah menipu kita dan apa yang dia katakan ya dan amin pasti terjadi. Hanya perlu waktu. Jangan takut, percaya saja dan pernikahan saudara akan selamat. Persoalan usaha saudara akan selamat. Itu saudara yang fokuskan itu aja 8 kata. Persoalan itu selalu katakan. Jangan takut. Percaya saja. Itu saya lihat sudah. Secara manusia itu kayak nggak mungkin. Tapi kalau kita percaya, maka persoalan itu akan beres. Mungkin sudah saat ini takut. Bagaimana anak saudara? Ada sisinya anak kadang-kadang kurang ajar, semua ada itu, ada saat. Tapi imani, jangan takut. Percaya saya, anak ini akan jadi anak Tuhan, dibereskan. Amin saudara. Itu aja saya ingin tergerak untuk share pada saudara semua. Mari kita doa sama-sama. Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Kami mau imani saat ini Tuhan, iman datang dari pendengaran akan firman-Mu. Dan firman-Mu telah diberitakan dan kami berimani bahwa tiap-tiap firman yang Kau telah berikan ini akan merubah, akan membuat kami jadi bebas, merdeka dari segala problem apapun juga. Saat ini Bapak berdoa untuk anak-anak-Mu saat ini. Rubah, transform, renew pikiran kami satu persatu. Kami mau ambil putusan untuk buang semua kepercayaan kami yang tidak berpikir, tidak menurut firman Tuhan. Kami mau pakai saat ini, mau ambil keputusan untuk menerima apa yang firman Tuhan katakan. Dan kami mau imani saat ini bahwa firman-Mu akan membebaskan kami. Semua yang percaya berkata, amin dalam nama Yesus Kristus. Amin. Thank you. Haleluya, terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Majelis, waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang berada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan ibadah kita secara online.
Pagi hari ini kami dari panitia akan sedikit mengumumkan mengenai agenda pemilihan majelis di tempat ini agar kita semua bisa paham dan mengerti mengenai pemilihan ini. Baik, slide berikutnya. Sebelumnya kami akan menjelaskan sedikit mengenai prosedur pemilihan majelis Gereja Sidang Jemaat Allah Eroi Grogol untuk periode Juli 2022 sampai dengan Juni 2026. Tahap pertama yang dilakukan adalah penetapan panitia pemilihan yang sudah kita lakukan minggu kemarin. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah survei bakal calon majelis yang akan segera kita lakukan. Lalu kemudian ada verifikasi bakal calon majelis, kemudian setelah itu ada penetapan bakal calon majelis, kemudian panitia juga akan meminta persetujuan dari bakal calon majelis. Bakal calon majelis yang setuju untuk dicalonkan itulah yang akan ditetapkan sebagai calon majelis di tempat ini. Lalu kemudian ada tahap sosialisasi calon majelis supaya jemaat dapat mengenal lebih jauh mengenai calon-calon majelis yang akan dipilih di tempat ini. Lalu kemudian kita akan adakan pemilihan calon majelis. Lalu yang masuk dalam pemilihan itu akan kita tetapkan sebagai majelis. Dan perlu saya infokan juga di tempat ini, jumlah majelis yang diperlukan untuk periode Juli 2022 sampai dengan Juni 2026 adalah sebanyak 6 orang majelis. Lalu yang terakhir adalah pelantikan majelis yang terpilih. Inilah prosedur pemilihan yang ada di tempat ini. Lalu siapa yang dapat dicalonkan menjadi majelis? Ya, berikut ini adalah persyaratan majelis sesuai dengan AD/ART GSJA Grogol Eroi pasal 8 bagian A. Yang pertama adalah calon ini harus sudah lahir baru, sudah dibaptis selam, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua, dewasa rohani serta dapat menyimpan rahasia jabatan. Kemudian yang ketiga, setia membayar perpuluhan. Yang keempat adalah setia kepada GSJA Grogol dan tidak mengikat diri atau menjadi anggota dari gereja lain. Sudah menjadi anggota GSJA Grogol sekurang-kurangnya 5 tahun. Sudah menjadi pengerja GSJA Grogol sekurang-kurangnya 3 tahun. Berusia minimal 30 tahun. Bersedia mengikuti pembinaan pelayanan jemaat atau pengetahuan teologia. Jadi kalau ada dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang memenuhi persyaratan ini, mempunyai hak untuk dicalonkan sebagai majelis. Ya, berikutnya. Jadi mulai minggu ini kami melakukan survei bakal calon majelis GSJA Eroi Grogol. Ya, di mana peserta survei ini adalah, yang pertama adalah gembala sidang, kemudian majelis, staf pastoral, lalu diwakili juga oleh setiap komisi atau departemen yang ada di gereja kita, dan penatua gereja. Ya, ini sesuai dengan surat amandemen nomor 57 GHSJA strip 6 strip 12 tanggal 20 Juni tahun 2012 ya. Dan melalui kesempatan ini juga kami panitia sudah bersepakat kami menggugurkan hak kami untuk dipilih. Ya, jadi kami tidak bersedia dipilih sebagai calon majelis dan kami juga menggugurkan hak kami untuk memilih calon majelis. Ya, ini kami lakukan sebagai wujud nyata sikap netralitas kami dalam pemilihan ini. Hal ini juga berlaku untuk pasangan kami, baik suami atau istri,
Mereka juga menggugurkan haknya untuk dipilih maupun memilih calon majelis ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu saudara sekalian mungkin sudah membidik salah satu panitia untuk dicalonkan, sebaiknya nama itu dialihkan untuk yang lain. Lalu mungkin pertanyaannya, bolehkah satu komisi, misalnya komisi kaum wanita mencalonkan pengerja dari komisi lain, dari kaum pria, dari sekolah minggu, itu boleh Bapak Ibu ya. Kami persilakan. Jadi nggak harus dari komisinya sendiri yang dicalonkan, dari komisi yang lain juga boleh. Lalu kalau mungkin dari Bapak Ibu saudara sekalian ini punya calon, ya, bagaimana saya mencalonkannya, mengusulkannya? Silakan Bapak Ibu datang pada komisi atau departemen di mana Bapak Ibu ikut bergabung, sampaikan saran ini, masukan Bapak Ibu, saudara sekalian, kepada komisi atau departemen di mana Bapak Ibu bergabung. Lalu berikutnya, kami akan melaksanakan survei ini mulai dari hari ini sampai dengan 10 April 2022. Lalu surat-surat yang masuk itu, kami akan verifikasi mulai tanggal 11 sampai dengan 23 April 2022. Untuk selanjutnya kami tetapkan sebagai bakal calon ya. Ini belum calon, tapi masih bakal calon majelis pada tanggal 24 April 2022. Ya, berikutnya. Ini adalah fase calon majelis ya, di mana pada tanggal 8 Mei 2022 kami akan mengumumkan calon majelis ya, dari nama bakal calon itu yang akan kami umumkan nanti menjadi calon majelis. Kemudian akan dilanjutkan dengan persiapan sosialisasi calon majelis mulai tanggal 9 sampai 21 Mei 2022. Kami perlu waktu karena kami berencana untuk mensosialisasikan dalam bentuk media karena mengingat pandemi saat ini. Lalu kemudian kita akan mengadakan sosialisasi calon majelis dari tanggal 22 Mei sampai dengan 12 Juni 2022. Lalu setelah masa sosialisasi berikutnya, kita akan melaksanakan pemilihan ini. Pemilihan ini akan dilakukan secara onsite Bapak Ibu ya. Jadi kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu semua untuk mengikuti pemilihan majelis ini pada tanggal 19 Juni 2022. Lalu kita akan melakukan penetapan majelis terpilih pada tanggal 26 Juni 2022. Untuk selanjutnya kita akan lakukan pelantikan majelis terpilih pada tanggal 3 Juli 2022. Ya, berikutnya. Jika ada yang Bapak Ibu mau tanyakan atau yang tidak mengerti, kami ada membuka saluran hotline di sini, yaitu Bapak Ibu bisa menghubungi panitia melalui WhatsApp seperti nomor yang tercantum ini ya, 0821 1016 8656, atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami panitia melalui email. Emailnya tim5gsjaroy@gmail.com. Ya, kami akan berusaha menjawab secepatnya ya pada hari kerja tentunya. Jika ada pertanyaan seputar pemilihan ini yang mungkin Bapak Ibu kurang pahami, kami akan berusaha menjawab secepatnya. Dan yang terakhir, mari kita dukung proses pemilihan ini dalam doa agar kondisi pandemi ini semakin dapat terkendali ya Bapak Ibu, supaya keadaan saat ini semakin kondusif, sehingga pada saat pemilihan nanti, kita semua mungkin jemaat yang saat ini masih mengikuti ibadah online, dapat hadir juga bergabung bersama kita di tempat ini. Dan partisipasi Bapak Ibu juga menentukan proses pemilihan majelis ini. Karena kami sadar, pemilihan ini diadakan di akhir bulan Juni. Kalau hitung-hitungan kami itu sudah masuk ke liburan anak sekolah gitu ya. Mungkin kalau
kondisinya stabil, banyak orang yang sudah ingin pergi liburan bersama keluarga. Jadi mohon kalau memang ada rencana itu dapat diatur agar Bapak Ibu dapat hadir di dalam proses pemilihan, lalu kemudian berlibur atau berlibur dulu, kembalinya pada saat pemilihan, ya. Karena apa yang kita lakukan ini adalah dari kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan dan tentunya untuk kemajuan gereja yang kita sayangi ini, Gereja Sidang Jemaat Allah Eroi Grogol. Saya rasa itu aja. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Bertemu lagi dengan kami berdua, saya Cynthia Dan saya Erika. Hari ini kami akan memberikan beberapa info dan pengumuman bagi jemaat terkait laporan acara Natal dan tutup tahun yang telah berlangsung, serta acara Jumat Agung dan Paskah yang akan dilaksanakan. Berikut kami sampaikan laporan dana Natal dan tutup tahun 2021. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh jemaat GSJ Eroi yang telah mendukung kami baik dalam doa maupun materi sehingga berlangsungnya acara Natal dan tutup tahun 2021 dengan baik. Nah, selanjutnya kami juga ingin memberi informasi mengenai acara Jumat Agung dan Paskah 2022. Ibadah Jumat Agung dan Paskah akan dilaksanakan secara hybrid, baik online melalui YouTube GSJ Eroi maupun secara onsite dengan melakukan reservasi kursi melalui aplikasi GSJ Eroi. Satu akun hanya mewakili satu orang saja ya. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 April jam 9 pagi di ruangan utama dengan tema Redeeming Love yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Bagi jemaat yang akan membawa anak-anak berusia di bawah 12 tahun dapat mendaftarkan anak beserta pendamping di ruang peniel. Dikarenakan anak-anak berusia di bawah 12 tahun dilarang beribadah di ruang utama. Untuk ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 9 pagi di ruang utama dengan tema Restored by the Power of His Resurrection. Buat adik sekolah minggu dan TOPS dapat mengikuti ibadah Paskah di waktu yang sama. Untuk sekolah minggu di ruang lantai 3 dan TOPS di ruang peniel. Oh iya, jangan lupa reservasi kursi dulu ya di aplikasi GSJ Eroi. Berikut anggaran acara Jumat Agung dan Paskah. Satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, kami akan mengadakan beberapa acara aksi sosial. Berikut anggaran dana acara aksi sosial yang akan kami laksanakan. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam mendukung acara-acara tersebut, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan berita dana Paskah, atau bisa juga melalui amplop-amplop yang telah tersedia. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih kepada jemaat GSJ Eroi atas partisipasi dan dukungannya kepada kami. Sekian info dari kami. Happy Sunday! God bless you!
Jemaat GSI Al-Roh yang terkasih, sebelum kita semua menutup ibadah pada hari ini, perkenankan saya atas nama Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak dan Ibu Joe pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dimanapun Bapak dan Ibu berada. Kini saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh beribadah sekali lagi secara online dan secara onsite. Kami sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini. Diberkati melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Diberkati melalui firman Tuhan yang diberitakan. Kami mendoakan Bapak dan Ibu Joe yang sudah melayani kami. Kiranya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan beliau berdua. Berkati juga keluarga dan pelayanan beliau. Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami yang masih bergumul untuk keluar dari masa pandemi ini. Kami mendoakan agar bangsa dan negara kami boleh semakin hari boleh semakin kondusif. Kami berdoa agar bangsa kami boleh segera lepas dari pandemi. Hamba-Mu mendoakan seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini sakit, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Untuk jemaat-jemaat-Mu yang hari ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan biarlah mereka boleh mengalami Engkau sebagai Tuhan yang menyediakan, Yehova Jireh. Jemaat-jemaat-Mu yang hari ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan batin yang menimbulkan ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Biarlah damai sejahtera dari Allah akan menguasai hati dan pikiran mereka. Kami juga terus mendoakan panitia pemilihan majelis yang sudah mulai berkarya. Tuhan tolong supaya pemilihan majelis tahun ini boleh berjalan dengan lancar dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Kini jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan dengarlah kata-kata berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera demi nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati.